Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Diari Ojol. Hari ini Senin ya. Saya libur kalau hari Senin ini. Jadi tidak ada diari yang mau saya bagikan. Sebagai gantinya saya mau sharing tentang orderan. Apa sih orderan itu? Bagaimana cara kerja orderan di aplikasi Grab ini? Konten ini saya buat sewaktu melihat pertanyaan di Quora. Kebetulan saya member aktif ya di sana ya. Ada yang tanya bagaimana cara kerja aplikasi ojek daring dalam mencari orderan bagi drivernya. Jadi saya coba jawab di sini. Sebenarnya saya tidak tahu pastinya. Yang lebih tahu tentunya orang Grab sendiri. Tapi mungkin saya bisa memberi sebuah opini bagaimana cara kerja aplikasi ojek daring ini dalam mencari orderan bagi drivernya. Opini saya itu berdasarkan sebuah pola ya. Jadi jika kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, terus-menerus, kita pasti akan menemukan sebuah pola. Tidak di bidang ojek ini, tapi di semua bidang profesi itu pasti ada polanya. Pola yang akan saya bicarakan di sini mungkin bisa benar, bisa juga salah. Dan yang akan saya bicarakan ini berdasarkan pengalaman saya sebagai driver Grab. Tapi pola yang akan saya bicarakan ini bisa menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di dunia ojek online ini. Misal, seperti seorang driver yang posisinya berada di tengah-tengah daerah penuh dengan permintaan driver atau order, tapi tidak ada satupun yang nyangkut ke akun dia. Itu kenapa? Mungkin ada yang tahu atau tidak. Atau misalnya ketika dia sudah menunggu lama di restoran, tiba-tiba yang datang ke restoran itu orang lain, entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia yang dapat. Sedangkan driver yang sudah menunggu berjam-jam tidak dapat. Pola yang akan saya jelaskan ini berlaku ketika keadaan normal. Jika keadaan tidak normal seperti pas hari raya besar atau pas hujan, maka pola ini tidak berlaku. Karena pada saat itu Grab membutuhkan driver sebanyak-banyaknya, maka dia akan menyingkirkan pola ini. Oke, cukup untuk intronya, sekarang kita masuk ke bagian penjelasannya. Jadi bagi kita driver, orderan itu menurut saya bisa seperti pelanggan. Jadi kalau kita mendapatkan orderan di restoran A dengan pelanggan B, maka di masa depan jika ada orderan lagi dari B, maka kita yang akan diprioritaskan oleh server Grab. Jadi bukan ada orderan di restoran A, lalu server Grab mencari driver di sekitar restoran itu. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Tapi bukan dari B saja kita dapat orderan. Tapi dari sekitar domisili si B tinggal itu, kita bisa juga dapat orderan. Ini menjelaskan kenapa kita bisa dapat orderan yang jauh, padahal di sekitar restoran itu banyak driver. Dari mana datangnya asal pelanggan tersebut? Nah, kalau bagi driver baru, di masa ini driver baru akan dikasih orderan terus-menerus oleh server Grab. Karena itu biasanya akun baru itu gacor atau banyak orderan. Sebaiknya driver baru itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, kalau bagi driver lama, selain dari histori penerimaan order dari pertama dia mulai nge-Grab, pelanggan baru juga bisa didapat oleh driver lama dengan cara berikut. Misal ketika hari raya besar, Lebaran, Idul Adha, atau pas hujan, biasanya Grab sangat membutuhkan driver. Karena itu jangan disia-siakan kesempatan untuk menambah pelanggan baru ini. Lalu ketika driver lain meng-cancel orderan, lalu orderan tersebut masuk ke akun kita. Itu juga bisa jadi menambah database pelanggan kita. Kenapa akun kita tidak dapat orderan padahal berdiri di tengah-tengah warna merah? Ya karena tidak ada yang membuat orderan GrabFood yang berasal dari data pelanggan kita. Jadi walaupun Anda berdiri di tengah-tengah itu, tidak akan dapat. Kecuali kalau ada yang cancel, mungkin bisa dapat ke akun Anda. Itu juga menjelaskan kenapa Anda suka mendapat orderan yang jauh atau ngeblast. Karena itu pelanggan Anda atau orang di sekitar pelanggan Anda yang membuat orderan GrabFood itu. Mungkin ada yang bertanya, saya bukan orang daerah sana, tapi suka dapat orderan ngeblast. Padahal saya baru datang ke tempat ini sekali saja, kok bisa? Jadi menurut saya, lagi-lagi ini bisa salah atau benar. Orderan di antara pelanggan Anda itu di rolling, dikasih jatah kuota. Karena dalam peraturan kode etik mitra Grab, kita tidak boleh memiliki penumpang atau pesanan langganan. Hukumannya pengakhiran hubungan kemitraan. Saya tidak tahu persisnya berapa lama waktu untuk sampai kita di rolling itu di antara pelanggan kita. Tapi jika basis data pelanggan kita sedikit, maka kita akan sering kena anyep karena semuanya sudah kena kuotanya seluruh pelanggan kita itu. Jadi ketika kuota pelanggan Anda sudah kena semua, walaupun statistik akun Anda 100% penerimaan, tidak pernah cancel, rating 5, pasti Anda anyep juga. Kenapa? Ya karena basis data Anda tuh sedikit. Jadi semuanya sudah kena kuotanya gitu, sudah harus di rolling. Nah, jadi server Grab mencari driver lain. Nah, ini salah satu contohnya. Ini pelanggannya satu daerah, tapi beda restoran. Pelanggannya dari Lobby Springwood. Tapi restorannya satu di Gading Serpong, satu di Mall Alam Sutra. Yang satu tanggal 16 Juli, yang satu 22 Juli. Nah, kalau ini restoran dan pelanggan sama orderannya, tapi di lain hari. Penjualnya Esturian, pembelinya sama juga. Dia ada di Jalan Catalpa. Beda hari ya, nggak berulang ini. Lalu ini pelanggannya satu daerah, tapi beda restoran. Saya pernah ngantar ke daerah Babakan, Tangerang. Yang satu ke kedai kowe Babakan, yang satu SMK Yayasan Elim Tangerang. Tapi restorannya juga beda juga. Kemudian ini restorannya sama, tapi pelanggannya juga satu daerah juga. Ke Hokben ngantar ke Sigwood Resident, cuma beda tower.
Jadi kesimpulannya apa? Jangan sampai cancel atau melewatkan orderan. Karena kalau itu Anda lakukan berarti Anda melewatkan peluang untuk menambah basis data pelanggan Anda. Semakin besar basis data pelanggan Anda, maka semakin gacor akun Anda. Karena walaupun sudah kena kuota, pelanggan Anda itu tidak boleh ambil lagi orderan, masih banyak pelanggan lain yang belum kena kuotanya. Nah, ini salah satu statistik akun saya. Jumlah orderan 295, rating 5, nilai penyelesaian 99%. Dihitung performa 30 hari terakhir. Saya dalam menjalankan orderan Grab selalu pakai petir yang nggak ada pilih-pilih biar cepat langsung dikasih. Dan cancel jarang sekali, itu pun 0,7 itu. Kalau restorannya tutup, kemudian tidak bisa ditelepon penjualnya, baru saya cancel. Kalau tutup saya telepon dulu, bisa nggak di-cancel di restoran, biar nggak ngaruh ke nilai penyelesaiannya. Oke, kuncinya itu jangan sampai cancel kalau mau tidak hanya semakin besar data pelanggan Anda, maka semakin gacor akun Anda. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.